Ketua Pelaksana Program Riri Horiro menjelaskan bahwa tujuan dari pelatihan santri penggerak pesantren hijau adalah untuk memperkuat literasi di lingkungan pondok pesantren terkait isu-isu lingkungan, sekaligus mengerahkan kesadaran untuk menjadi motor perubahan lingkungan. Hal itu disampaikannya kepada TVNU di sela kegiatan pelatihan santri penggerak pesantren hijau yang dilangsungkan di Pondok Pesantren Mahasina Darul Quran Wal Hadis, Pondok Gede, Kota Bekasi, Sabtu 18 Februari 2023. Ia menyebutkan bahwa terpilihnya pesantren Mahasina Kota Bekasi merupakan rekomendasi dari Rabita Ma'ahid Islamiyah PBNU yang kemudian dilakukan penilaian mendalam. Ia menjelaskan saat ini ada 7 pesantren yang menjadi role model program pesantren hijau. Ketujuh pesantren itu antara lain Pondok Pesantren Matlaul Anwar Linaudatil Ulama atau MALNU, Kompleks Syekh Arsyad Menes, Pandeglang, Banten, Pesantren Zainul Hasan Genggong, Probolinggo, Jawa Timur, Pondok Pesantren Al-Kinaniyah, Jakarta, Pesantren Mahasina Bekasi, Pesantren Al-Mubarok Meranggen, Demak, Jawa Tengah, Pesantren Al-Hamidiyah, Depok, Jawa Barat, dan Pondok Pesantren Al-Hamid Cilangkap, Jakarta. Riri melanjutkan, program pesantren hijau ini juga tidak hanya menyasar kalangan santri, tetapi juga para pengajar di lingkungan pondok. Di pelatihan tersebut, para santri diberikan materi tentang tata kelola sampah, sanitasi air, dan penghijauan. Nah, kegiatan ini sebenarnya memiliki beberapa tahapan. Jadi kami sudah melakukan beberapa tahapan dan saat ini mulai dari waktu itu kita ada peluncuran program, terus kemudian kami melakukan assessment ke pesantren-pesantren, yakni 7 pesantren yang terlibat. Ya, dan 7 pesantren ini merupakan rekomendasi dari Rabita Ma'ahid Islamiyah. 4 ada di Jakarta dan Jabodetabek ya, yaitu dari pesantren Al-Hamidiyah, pesantren Al-Hamid, terus kemudian pesantren Mahasina, pesantren Al-Kinaniyah. Di Banten ada 1 yaitu di MALNU, Menes, terus kemudian di Jawa Tengah ada 1 pesantren Al-Mubarok Demak, dan di Jawa Timur ada 1 pesantren Zainul Hasan Genggong, biasanya terkenal dengan pesantren Genggong ya, yang ada di Probolinggo. Nah, setelah ada asesmen itu kemudian kami berdiskusi terkait dengan kira-kira apa hasil asesmen itu, temuannya seperti apa, dan kemudian kita rancang program yang merupakan intervensi dari hasil temuan-temuan asesmen itu. Kami sudah melakukan training penggerak di mana memang kita melakukan pelatihan terutama kepada para penggerak utama yang ada di 7 pesantren itu, terutama untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan terkait dengan bagaimana sih konsep Islam terkait dengan lingkungan, yakni fikul bi'ah gitu ya. Terus kemudian isu-isu lingkungan terkini, isu perubahan iklim. Terus kemudian bagaimana praktek baik dari pesantren-pesantren yang sudah sangat aware terkait dengan isu lingkungan ini. Kami juga mengundang beberapa pesantren waktu itu yang sudah memiliki pengalaman ya terkait dengan isu lingkungan ini, agar itu bisa menjadi inspirasi bagi 7 pesantren yang saat ini terlibat di dalam program ini. Dan setelah itu kami kemudian turun langsung ke lapangan melakukan pelatihan dan training baik sebagai kepada santri ataupun juga kepada para pengurus dan juga stakeholder yang lain. Jadi untuk training santri ini kami menyebutnya sebagai santri change maker pesantren hijau, karena harapannya memang para santri ini pada akhirnya mereka mampu menjadi penggerak atau change maker atau agen perubahan ya sekecil apapun di dalam pesantren mereka untuk mewujudkan cita-cita dari pesantren hijau. Kami juga kemudian mentraining para penggeraknya, yakni ini gurunya, terus kemudian para pembimbing, divisi lingkungan, petugas kebersihan, ya itu semua kita juga berikan pemahaman terkait dengan konsep pesantren hijau dan bagaimana bisa kita implementasikan secara gradual di dalam pesantren itu sendiri. Saat yang sama, Sekretaris Lazisnu PBNU Musafa menyampaikan bahwa program pesantren hijau merupakan kolaborasi 3 institusi PBNU, yaitu RMI, Lazisnu, dan LPBI PBNU yang mendapat dukungan dari Bank Mega Syariah. Sependapat dengan Riri, Musafa berharap melalui program ini pesantren dapat menjadi motor penggerak potensial untuk melakukan perubahan lingkungan ke arah yang lebih baik, sehingga dapat dinikmati generasi yang akan datang. Saya Musafa, Sekretaris Lazisnu PBNU, dalam hal ini mewakili Lazisnu PBNU sebagai pihak atau penyelenggara
dalam program pesantren hijau bekerjasama dengan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim NU atau LPPI NU dan Rabithah Ma'ahid Islamiyah atau RMI PBNU, dan didukung sepenuhnya oleh Bank Mega Syariah. Dalam program ini di pesantren hijau landasan utamanya adalah bahwa pesantren sebagai salah satu komunitas yang potensial untuk melakukan perubahan dalam hal tata kelola lingkungan. Untuk diketahui, pelatihan penggerak pesantren hijau di Pondok Mahasiswa Bekasi menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Direktur Eksekutif NU Kerla Zisnu Kohari Kholil yang membawakan materi pentingnya gerakan pesantren hijau, lalu pemateri dari Rumah Edukasi Lingkungan, Fitria Aryani yang membawakan materi peran santri dalam mewujudkan gerakan pesantren hijau, serta Hasna Wida dari World Bank dengan materi masa depan yang kita pilih. Turut hadir pada kegiatan tersebut pengasuh pesantren Putri Hajah Bardiyah Fayumi, Sekretaris Lazisnu PBNU Haji Mustafa, dan jajaran tim pesantren hijau dari PBNU. TVNU melaporkan.